Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dita Arista Az-Zahra dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian perlu tahu nih tujuan dari menyimak video ini. Video kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui pengertian jaringan pada tumbuhan. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui macam-macam jaringan pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kalian dapat mengetahui fungsi dari masing-masing jaringan tumbuhan tersebut. Nah, untuk itu kalian harus menyimak video ini ya. Selamat menonton. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian jaringan tumbuhan. Nah, pengertian jaringan tumbuhan itu sendiri atau jaringan tumbuhan merupakan suatu kelompok sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama sehingga dia akan bekerja sama dan membentuk organ tumbuhan. Kemudian di tumbuhan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada jaringan meristem atau yang disebut juga jaringan embrional. Jaringan meristem ini tersusun atas sel-sel yang muda sehingga dia akan selalu berdiferensiasi atau artinya dia belum berdiferensiasi atau membentuk jaringan-jaringan yang lain. Kemudian sel-sel ini akan terus aktif membelah sehingga dia akan bertambah besar atau bertambah panjang. Kemudian yang kedua ada yang namanya jaringan permanen. Apa sih itu jaringan permanen? Ya, benar sekali. Jaringan permanen atau kata lainnya jaringan dewasa merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang sudah berdiferensiasi sehingga dia akan membentuk berbagai jaringan lainnya yang lebih kompleks. Dan pada jaringan dewasa ini dia tidak akan aktif membelah lagi. Contohnya pada jaringan dewasa ini adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu nih antara dua garis besar pada jaringan tumbuhan tersebut, yaitu antara jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, yang pertama adalah jaringan meristem. Nah, tadi jaringan meristem merupakan jaringan yang terbentuk atas sel-sel yang belum berdiferensiasi. Kemudian sel-selnya itu aktif membelah. Nah, ciri-ciri dari jaringan meristem ini adalah ukurannya sangat kecil, kemudian terdiri dari sel-sel muda sehingga terdapat fase pembelahan dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, sel-selnya berdinding tipis. Dan kemudian yang keempat, memiliki nukleus yang relatif besar. Kemudian yang kelima, vakuola berukuran kecil. Dan selanjutnya, dia akan mengandung sitoplasma dan selnya berbentuk kubus. Nah, dalam jaringan meristem ini terbagi menjadi beberapa macam. Berdasarkan posisi pada tumbuhan, jaringan meristem ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada jaringan apikal, yaitu yang terdapat pada pucuk utama atau pucuk lateral, serta di ujung akarnya, sehingga dia disebut sebagai meristem apikal. Kemudian yang kedua namanya meristem interkalar. Meristem ini terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada jaringan pangkal ruas tumbuhan pada anggota suku rumput-rumputan. Kemudian yang terakhir ada meristem lateral, yaitu yang terletak sejajar dengan permukaan organ sehingga dia disebut meristem lateral. Nah, contohnya di sini adalah pada kambium dan pada kambium gabus atau falogen. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada meristem primer, yaitu apabila sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau yang tadi yang disebut meristem apikal. Kemudian ada meristem sekunder, yaitu apabila sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya tadi pada kambium dan kambium gabus. Selanjutnya kita akan membahas dari jaringan yang kedua, yaitu jenis jaringan dewasa atau permanen. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang sudah berdiferensiasi dan sudah tidak aktif membelah lagi. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama dia tidak aktif membelah lagi.
karena dia tersusun dari sel-sel yang sudah berdiferensiasi. Kemudian ukurannya dia akan jauh lebih besar daripada jaringan meristem. Kemudian pada jaringan dewasa ini mempunyai vakuola yang lebih besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Nah, di sela-sela selnya ini pada jaringan permanen memiliki yang namanya ruang antar sel. Kemudian yang kedua, macam dari jaringan dewasa atau jaringan permanen itu ada yang namanya jaringan parenkim. Tadi yang pertama kan ada jaringan epidermis, kemudian yang ini ada jaringan parenkim atau yang disebut kata lain jaringan dasar. Nah, sel ini terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis sehingga sel ini memiliki bentuk persegi 6. Kemudian fungsi dari sel parenkim ini yaitu yang pertama adalah tempat berlangsungnya fotosintesis, kemudian yang kedua sebagai jaringan penyokong, kemudian yang ketiga dia memiliki banyak klorofil atau zat warna hijau sehingga proses fotosintesis sebagian besar berlangsung di dalam jaringan parenkim ini. Kemudian macam yang ketiga dari jaringan dewasa yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat tumbuhan. Nah, jaringan penyokong ini adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga tumbuhan mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Nah, jaringan kolenkim ini biasanya pada tanaman herbal. Sedangkan pada jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penyokong atau penguat yang terdiri dari sel-sel yang telah mati. Untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat, baik itu zat hasil fotosintesis atau air dan mineral dari akarnya. Nah, jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada xilem. Xilem merupakan jaringan kompleks yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut air dan garam mineral dari akar ke daunnya, sehingga dia akan membantu proses fotosintesis. Sedangkan pada phloem atau jaringan pengangkut yang berjenis phloem ini merupakan jaringan kompleks dan yang berfungsi sebagai jaringan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuhnya. Jadi kalian paham kan ya, ini antara yang namanya jaringan phloem dan jaringan xilem. Nah, kalau phloem tadi yang mengangkut hasil fotosintesisnya dari daun ke seluruh tubuhnya, sedangkan untuk xilem itu mengangkut zat-zat mineral dan air dari akar menuju ke daunnya. Untuk yang terakhir kita akan membahas tentang pembagian dari jaringan dewasa yang terakhir, itu ada yang namanya jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus dan berbentuk memanjang. Jaringan gabus ini berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Nah, jaringan gabus ini banyak ditemukan pada permukaan luar batang, sehingga dia akan mengurangi penguapan air yang berlebih pada batangnya. Sampai di sini paham ya, anak-anak? Nah, silakan kalian mempelajari lagi apa itu jaringan tumbuhan, apa itu fungsi, apa itu pengertiannya, pembagiannya, dan fungsi dari masing-masing jaringan tumbuhan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi yang selanjutnya. Kalau sudah paham dari video kali ini, saya cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan raihlah mimpi-mimpimu. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.